FC Barcelona dikabarkan sudah menyiapkan dua calon pengganti pelatih Hansi Flick jika suatu saat juru taktik asal Jerman itu tak lagi menangani tim utama Blaugrana. Menjelang laga La Liga melawan Real Oviedo, pelatih Hansi Flick memberikan update penting tentang kondisi skuad serta pandangannya terhadap konteks klub yang lebih luas, termasuk pemilihan Presiden Barcelona 2026. Laga melawan Real Oviedo pada Minggu 25 Januari 2026 menjadi kesempatan bagi Barcelona untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hasil negatif sebelumnya. Dari bursa transfer, Barca secara tegas menolak pendekatan klub Belanda Ajax yang ingin meminjam gelandang muda Mark Bernal pada jendela transfer Januari 2026. Selain itu, ada pula kabar bahwa klub memastikan tidak akan melepas gelandang andalan muda mereka, Fermin Lopez, meskipun sempat menjadi target klub Inggris Chelsea dalam beberapa jendela transfer terakhir. Semua kabar FC Barcelona hari ini terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 25 Januari 2026. Menurut laporan media Spanyol, Barcelona tengah mengincar dua pelatih top yang dipandang potensial untuk menggantikan posisi Flick yang kontraknya akan berlangsung hingga musim panas 2027. Dua calon utama itu antara lain Luis Enrique dan Mikel Arteta. Luis Enrique, mantan pelatih Barcelona yang pernah membawa klub meraih semua gelar domestik dan Liga Champions pada periode 2014-2017. Meski masih berikat kontrak dengan PSG hingga 2027, namanya terus dikaitkan dengan peluang kembali ke Camp Nou. Mikel Arteta, pelatih Arsenal yang merupakan jebolan Akademi Barcelona meski tidak menembus skuad utama semasa pernah berada di klub. Arteta dikenal memiliki pendekatan taktik yang matang dan pengalaman memenangkan Piala FA bersama Arsenal. Barcelona disebut telah mencatat kedua nama ini sebagai target sejak awal proses evaluasi manajerial sebagai bagian dari persiapan klub untuk masa depan, terlepas dari performa Flick yang dinilai positif saat ini. Klub terlihat ingin memastikan ada opsi kuat jika suatu hari harus menentukan arah baru di bangku pelatih. Luis Enrique menjadi nama yang familiar bagi fans Barcelona karena prestasinya di awal dekade lalu, tetapi Arteta justru mewakili profil pelatih modern yang pernah dibentuk oleh filosofi Pep Guardiola dan terbukti sukses di Liga Inggris, sehingga menjadi pilihan menarik di luar kandidat internal. Meskipun Barcelona saat ini puas dengan arah tim di bawah Flick, klub sudah mulai berhitung jauh ke depan dengan dua nama besar sebagai calon pengganti, Luis Enrique dan Mikel Arteta, yang masing-masing menawarkan kombinasi pengalaman dan filosofi yang kuat untuk memimpin klub di masa mendatang. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, Flick menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada aspek olahraga dan persiapan tim, bukan ranah politik internal klub. Ia menyatakan bahwa pemilihan presiden yang direncanakan pada 15 Maret 2026 adalah ranah yang terpisah dari tugasnya sebagai pelatih dan ia akan menentukan pilihannya secara pribadi dan tertutup. Flick memberikan informasi tentang kondisi bek Ronald Araujo yang tengah meningkat dalam proses pemulihan. Ia mengatakan bahwa pengelolaan menit bermain dan keadaan fisiknya sangat diperhatikan oleh staf medis, dan Araujo dapat menjadi opsi bagi starting X jika kondisinya memungkinkan. Tetapi keputusan final akan dibuat lebih dekat dengan pertandingan. Soal Gavi, Flick menekankan pentingnya kesabaran dalam proses pemulihan gelandang muda itu. Gavi kini menunjukkan progres yang baik dalam latihan, namun Flick mengatakan tak ingin terburu-buru memaksakan kembalinya pemain tersebut ke lini tengah. Fokusnya adalah memastikan Gavi siap secara fisik jangka panjang, bukan sekedar mempercepat comeback. Untuk bek muda Pau Cubarsí, Flick memberikan pujian atas kontribusi dan potensinya meski usianya masih muda. Ia menyebut Cubarsí sebagai salah satu bek tengah paling menjanjikan di Spanyol dan bagian penting dari skuad yang berkembang. Flick juga menyoroti peran Fermin Lopez dalam tim, gelandang kreatif yang mampu mengubah ritme pertandingan dengan intensitas dan dinamika permainannya. Flick menegaskan bahwa gaya permainan Fermin yang penuh energi dan agresivitas menjadi aset penting bagi Barcelona di laga-laga krusial.
Secara keseluruhan, Flick menggarisbawahi pesan konsentrasi penuh sejak awal pertandingan, terutama setelah tren beberapa laga baru-baru ini, di mana lawan sering mencetak gol lebih dulu. Barcelona ingin mengontrol pertandingan sejak menit pertama dalam laga melawan Real Oviedo. Menurut prediksi dari bola.net dan analis sepak bola lainnya, Barcelona berada di atas angin menghadapi Oviedo yang masih kesulitan sepanjang musim. Tim tamu diperkirakan masih sulit mengangkat performa mereka di kandang lawan. Statistik dan prediksi utama, Barcelona memiliki catatan rekor kandang luar biasa musim ini dan diprediksi akan mendominasi jalannya pertandingan di Camp Nou. Oviedo datang sebagai tim juru kunci La Liga, tanpa kemenangan dalam banyak laga terakhir dan hanya menang sekali dalam laga tandang. Pertemuan pertama musim ini berakhir dengan kemenangan Barcelona 3-1 atas Oviedo, menjadi acuan bahwa tuan rumah lebih berpeluang mengamankan 3 poin. Prediksi skor akhir, Barcelona 3-0 Real Oviedo. Analisis lebih lanjut juga menunjukkan kemungkinan kemenangan serupa berdasarkan performa statistik kedua tim. Pertandingan ini selain menjadi ujian bagi konsistensi Barcelona, juga menjadi kesempatan untuk kembali menjaga jarak poin dengan rival di puncak klasemen La Liga setelah hasil sebelumnya. Menurut laporan, Ajax melihat Bernal sebagai sosok yang cocok dengan gaya permainan mereka dan siap memberikan kontribusi langsung di lini tengah. Namun keputusan Barca untuk menolak pinjaman tersebut merupakan keputusan strategis yang dipengaruhi oleh pelatih Hansi Flick yang ingin tetap mengawasi perkembangan bernilai tinggi itu sendiri. Bernal dikenal sebagai salah satu prospek La Masia yang paling menjanjikan di lini tengah, dengan kekuatan fisik, keterampilan teknis, dan kecerdasan yang dianggap mampu berkembang dalam jangka panjang. Klub Katalan percaya bahwa waktu bermain di lingkungan Barcelona lebih penting bagi masa depannya dibandingkan hanya bermain pinjaman. Flick secara aktif memblokir rencana pinjaman tersebut karena ia ingin tetap mengontrol proses perkembangan Bernal secara langsung. Pelatih asal Jerman itu berpendapat bahwa pengembangan pemain muda terbaik dilakukan di lingkungan klub sendiri, bukan melalui klub lain. Strategi ini mencerminkan pendekatan Barca yang lebih berhati-hati dalam menangani bakat muda mereka, terutama ketika pemain tersebut dipandang sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang tim. Keputusan ini juga menunjukkan kepercayaan Flick terhadap potensi Bernal, meski menit bermainnya saat ini masih terbatas. Menurut laporan Diario AS, Fermin, yang menjadi pemain kunci Barcelona musim ini, sebelumnya diminati oleh Chelsea, namun Blaugrana memutuskan tidak akan menjualnya setelah pelatih Hansi Flick memberikan kepercayaan penuh kepada sang gelandang. Fermin terlihat makin mantap di posisi intinya bersama Barcelona. Setelah sempat hampir dijual musim lalu, ia kini diposisikan sebagai starter reguler, bahkan mengungguli pemain seperti Dani Olmo di peran nomor 10. Statistiknya pun impresif. Dari 24 penampilan musim ini, ia sudah mencatat 10 gol dan 10 assist, sekaligus menjadi salah satu gelanggang paling produktif di kompetisi Eropa saat ini. Chelsea dilaporkan kembali tertarik merekrut Fermin, namun Barcelona tetap tidak ingin mengendurkan sikapnya. Keputusan ini menurut klub didasari karena Fermin menjadi bagian penting dalam skema permainan Flick dan sudah menunjukkan kontribusi besar di lini tengah Barca. Gelandang asal Spanyol itu sebelumnya menegaskan bahwa hatinya sudah terlanjur mencintai Barcelona dan ia tidak berniat pindah meskipun mendapatkan minat dari klub lain. Ia bertekad terus menjadi figur sentral dalam proyek jangka panjang Barcelona dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2029. Itulah rangkaian update terbaru seputar FC Barcelona, update per 25 Januari 2026. Mulai dari dinamika internal klub, isu taktik di bawah Hansi Flick, hingga perkembangan internal klub jelang laga berikutnya. Situasi terus bergerak, dan setiap keputusan bisa berdampak besar pada arah musim Blaugrana. Terima kasih sudah menyimak Barca Corner edisi kali ini. Tetap ikuti update selanjutnya untuk laporan faktual, kontekstual, dan fokus pada perkembangan Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa share, komen, dan subscribe channel ini. Visca Barca!